tidak mempunyai mekanisme pertahanan secara genetik, si varietas nggak tahan, apa yang terjadi? Virus di tanaman berkembang biak sejalan dengan perkembangan pertumbuhan tanaman itu tadi. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Begomovirus atau yang lebih familiar disebut Gemini virus merupakan virus yang berkembang pada tanaman yang dibudidayakan. Salah satunya pada tanaman cabai. Virus ini mudah menyebar karena dibawa oleh lalat putih Bemisia tabaci atau jenis lain sebagai vektor yang memiliki tanaman inang yang banyak. Biasanya tanaman menunjukkan gejala pada daun yang berubah menjadi kuning, sehingga dapat menyebabkan tanaman tidak dapat berbuah maksimal dan petani merugi. Sampai saat ini belum ada cara yang efektif untuk menangani serangan penyakit ini selain dengan menggunakan varietas yang sudah tahan secara genetik. Adapun beberapa varietas cabai yang sudah tahan virus yaitu Siostavi, Igotavi, dan Imperial Ijo. Lalu, bagaimana mekanisme genetik tanaman mampu menahan serangan Gemini virus? Tanaman ini mempunyai mekanisme pertahanan untuk memblok, untuk menghambat perkembangan virus yang menginfeksi sampai ke tingkat sel, ya. Dia tidak berkembang sehingga tidak muncul gejala, tidak muncul akibat dari infeksi virus. Beda dengan varietas yang nggak tahan, karena tidak mempunyai mekanisme pertahanan secara genetik, si varietas nggak tahan. Apa yang terjadi? Virus di tanaman berkembang biak sejalan dengan perkembangan pertumbuhan tanaman itu tadi. Dia kan infeksinya kan langsung ke sel. Selnya membelah, virusnya ikut membelah. Tetapi ketika cabai kita udah tahan secara genetik, Pak, berarti sudah secara otomatis virusnya itu yang mati ketika ada langsung terblok gitu ya, Pak? Iya. Matilah intinya gitu. Mati, di dalamnya ada masa virus tapi tidak berkembang. Oke. Jadi dia nggak sampai ke masa inkubasi gitu kan? Enggak, artinya ya hanya infeksi di saat dia infeksi, kemudian tidak bisa melakukan aktivitas transkripsi, replikasi itu penggandaan tubuh virus, nggak bisa. Ini. Nah, ketika yang virus itu menyerang pada tanaman varietas nggak tahan, karena nggak tahan, begitu virus itu masuk melalui infeksi virus yang dibawa oleh kutu kebul yang menyerang tadi, terus kemudian virus masuk ke tanaman, virus melakukan replikasi penggandaan sejalan dengan pertumbuhan tanaman itu. Gitu loh. Oke, siap. Jadi jumlah massa virus dalam tanaman yang kuning itu jauh lebih banyak dibanding dengan tanaman-tanaman yang seperti ini. Ada Pak yang dikasih asam amino atau apa ya, Pak ya? Itu bisa, tapi tidak sama halnya ketahanan yang disebabkan oleh secara endogenous. Endogenous itu dari mekanisme genetik. Itu exogenous. Asam amino ya, tapi yang telah dicoba itu penggunaan penyemprotan dengan asam salisilat, salicylic acid. Nah, itu bisa melakukan perubahan sistem pertahanan dalam tanaman dengan diindus atau di trigger dengan aplikasi melalui semprot tadi, asam salisilat. Tapi hasilnya tidak seperti ini. Tetap hanya mengurangi virulensinya aja. Hanya mengurangi gejala yang dimunculkan. Yang cara paling efektif adalah ketahanan genetik. Terus ada lagi satu, Pak, yang saya masih belum tahu tuh gen recovery itu loh, Pak, yang jadi dia kena virus tapi tetap berbuah itu loh. Itu kan juga memang nggak semua varietas kayak gitu loh. Kita punya hampir semua varietas kita lama itu mempunyai toleransi. Itu juga disebabkan oleh susunan genetik yang merespons serangan virus seperti itu. Virus menyerang, muncul gejala, tetapi di sisi lain dia mempunyai kemampuan secara fisiologis. Nah, tetapi meskipun berbuah, hasilnya tidak semaksimal atau seoptimal dari varietas tahan. Mereka terganggu.
dengan warnanya kuning, daun jadi kuning, terganggu proses fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan adalah proses di mana dibutuhkan untuk seluruh pertumbuhan dan hasil tanaman. Ketika organ tempat ya melakukan fotosintesis yang hasilnya digunakan untuk pembuahan, untuk pertumbuhan itu terganggu, ya otomatis hasil akhirnya akan terganggu. Dan recovery terhadap serangan virus itu setiap varietas berbeda-beda, gitu loh. Menghadapi serangan virus itu berbeda-beda. Yang nggak tahan, kita ngomong nggak tahan itu begitu kena kuning itu langsung drop sampai kehilangan hasil taruhlah 70 hingga 100% bisa jadi. Nah, tanaman yang mempunyai tingkat toleransi, mempunyai kemampuan recovery itu mungkin kehilangan persen 40-50%, tergantung nanti perawatan dan sebagainya. Tingkatan yang paling tinggi adalah tanaman yang imun atau tahan secara genetik, itu loh, tidak terpengaruh oleh serangan virus, hasilnya tetap maksimal. Nah, ada 3 tingkatan kalau kita. Ini kan di sini kan terjadi proses namanya fotosintesis. Hasilnya berupa fotosintat. Fotosintat dikirim, ditranslokasi ke seluruh bagian sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Reaksi enzimatis. Lah, enzim ini adalah produk gen. Gitu loh. Betul. Produk gen itu menghasilkan protein. Protein itu bisa berupa enzim sebagai katalisator dan protein pembangun fisik dinding sel, jaringan. Pertahanan. Ranahnya di situ. Kamu nggak ada salahnya juga baca terkait dengan mekanisme.